wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali pada mata pelajaran prakarya di kelas 8, kelas 8A, B, C, dan D bersama Ibu Umi Habibah. Nah, anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, sebelum Ibu masuk materi, nah, Ibu ingatkan terlebih dahulu ya, karena sekarang kita masih berada di masa pandemi, maka dari itu Ibu akan mengingatkan kembali, Ibu tidak henti-hentinya mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Dengan cara apa saja? Menggunakan masker, kemudian juga mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas ya. Nah, bisa kalian lihat di sini gambarnya. Ya, tetap diterapkan agar bumi kita kembali pulih ya, kembali sehat, dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka tanpa dibatasin ya, tanpa banyak aturan ya, anak-anakku. Terima kasih ya, semoga kalian bisa menerapkannya. Nah, sebelum kita lanjut materi, Ibu minta kalian duduk yang rapi, duduk yang nyaman, agar pembelajaran yang kalian ikuti hari ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Yuk kita bersama-sama menengadahkan tangan kita bersama untuk memulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baca doa selesai. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku yang Ibu cintai, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi prakarya lebih dalam lagi. Kita akan berganti bab ya, berganti bab. Kalau misalkan sebelumnya kita itu membahas seputar kerajinan. Jadi kita mengolah kerajinan-kerajinan karya-karya ya dengan berbagai jenis bahan yang sudah kita bahas. Kalau misalkan sebelumnya kita sudah membahas bahan kerajinan itu dari keram, botol plastik, dari sabun, bahkan kalian anak-anak kelas 8 sudah Ibu tugaskan untuk membuat sabun dan sebagian sudah ada yang mengumpulkan. Yang belum jangan lupa dikerjakan, nanti pas ada pertemuan tatap muka kumpulkan ke Ibu ya untuk menilai keterampilan kalian. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru ya, bab baru yaitu tentang pengolahan bahan pangan, serelia, umbi, kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Itu dia judul besarnya, materi pokok yang akan kita bahas untuk beberapa bulan ke depan ya, termasuk mulai hari ini. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita simak. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu mengidentifikasi jenis bahan pangan ya, yaitu serelia, umbi dan kacang-kacangan. Kemudian yang kedua, memahami pengertian dari serelia, umbi dan kacang-kacangan. Yang ketiga, mengetahui manfaat dari serelia ya, serelia, umbi dan kacang-kacangan. Kalau misalkan waktu yang cukup, Ibu akan bahas semuanya, manfaat dari ketiganya, dari serelia, umbi dan kacang-kacangan. Kalau waktunya sempit, tidak cukup, nah Ibu akan membahas sampai serelia saja untuk manfaatnya, karena materinya lumayan banyak ya. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anakku. Nah, mari kita bersama-sama menyimak materi. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwasanya Indonesia ini termasuk negara yang agraris, yang mana sehampir ya penduduknya itu bekerja sebagai petani. Jadi pekerjaan itu untuk bertahan hidup, untuk melangsungkan kehidupannya. Petani berarti mereka banyak menanam tanaman-tanaman yang bisa mereka makan atau mereka minum ya, untuk melangsungkan kehidupannya agar mereka bertahan hidup. Ya, yang mana di sini yang pertama Ibu akan membahas terlebih dahulu yaitu ada serelia. Ada yang pernah dengar apa itu istilah serelia?
taunya sereal Bu. Serial ya, serealia ya, sorry bukan serelia, serealia namanya. Apa itu serealia? Yuk kita lihat di samping. Serealia itu makanan pokok bangsa Indonesia, salah satu makanan pokok bangsa Indonesia, yaitu jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan, nah Graminea ya, yang dibudidayakan untuk mendapatkan atau menghasilkan bulir-bulir biji berisi biji sebagai sumber karbohidrat atau pati. Jadi termasuk jenis makanan pokok. Berarti kalau makanan pokok itu mengenyangkan. Kalau misalkan orang Indonesia, kamu udah makan belum? Jawabannya belum. Kenapa? Karena saya belum makan nasi. Nah, sereal ini termasuk salah satu jenis makanan pokok juga ya. Yang mana serealia ini memiliki gizi yang sangat bagus. Kandungan gizinya sangat bervariasi ya, tetapi tergantung jenis serealianya. Nah, umumnya serealia ini kaya akan karbohidrat, tetapi bukan hanya karbohidratnya saja, proteinnya juga cukup dan sangat rendah lemak. Jadi ini aman banget nih dimakan nih, karena tidak mengandung banyak lemak, kandungan lemaknya sangat rendah ya. Nah, kemudian kaya akan serat kasar. Serealia juga kaya akan vitamin E dan B kompleks, serta mineral besi, magnesium dan seng. Ya, meskipun setiap spesies memiliki keistimewaan, pembudidayaan semua serealia sama. Semua adalah tanaman semusim, yang berarti satu kali tanam. Ingat, satu kali tanam, satu kali panen, dan tumbuh baik di daerah beriklim sedang ya. Istilah serealia itu diambil dari nama Dewi Pertanian ya, bangsa Romawi ya. Kalau itunya dari Romawi itu Ceres, tulisannya Ceres gitu ya. Nah, itu sedikit pembahasan dari serealia. Jadi semacam jenis tanaman berbentuk seperti kayak padi-padian gitu, kayak berbentuk bulir-bulir biji ya. Gimana untuk serealia, kira-kira paham? Insya Allah paham. Nanti sambil dibaca-baca lagi ya. Selanjutnya Ibu akan membahas kacang-kacangan. Kalau kacang-kacangan kayaknya kalian sudah sering dengar. Suka makan kacang? Suka. Tapi kalau yang kalian gak suka apa? Dikacangin. Nah, oke. Kita akan bahas tentang kacang. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia. Jadi kalau kacang itu bijinya berukuran lebih kecil dibandingkan serealia, berarti serealia itu lebih besar, agak lebih besar lah dibandingkan kacang-kacangan. Yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Nah, adapun definisi Food and Agriculture Organization FAO, tanaman kacang-kacangan seperti kapri, buncis, edamame yang dipanen muda tidak termasuk sebagai kelompok kacang-kacangan katanya. Nah, itu beberapa yang tidak termasuk kacang-kacangan. Nah, kita lihat lagi setelahnya ada apa lagi. Yuk kita lihat. Kacang-kacangan mengandung serat pangan yang Kacang-kacangan mengandung serat pangan yang terlarut dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan darah. Bagus ya manfaatnya. Kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, kemudian ada karbohidrat kompleks, kemudian folat dan besi, vitamin. Nah, berdasarkan penelitian terbaru nih, dikatakan bahwasanya mengkonsumsi sejumlah kacang-kacangan dapat menurunkan kolesterol. Wow, cocok banget nih buat yang mau diet ya. Berkat kandungan asam lemak omega 3 yang terdapat di dalamnya bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kacang juga memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga baik sebagai menu makanan untuk menurunkan berat badan ya. Yang tadi Ibu jelaskan ya, untuk diet bisa bagus ya.
yang lagi program diet bisa untuk makan kacang-kacangan ya, karena memang rendah akan kalorinya. Oke, itu ya untuk yang kacang-kacangan. Kemudian yang ketiga itu ada umbi. Nah, umbi itu apa sih? Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Nah, perubahan fungsi ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Hanya sedikit kelompok tumbuhan yang membentuk umbi dengan melibatkan daunnya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah. Ya, jadi terbentuknya itu buahnya itu kan ada di dalam tanah ya. Meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan. Umbi itu digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok yang tinggi akan serat ya, tinggi seratnya. Kemudian juga kandungan karbohidratnya juga sama, itu sama-sama tinggi, jadi sangat mengenyangkan kalau dimakan ya. Nah kemudian namun ya pemanfaatan umbi-umbian itu masih belum maksimal karena dianggap sebagai makanan yang masih tradisional atau kurang berkelas. Umbi-umbi itu seperti kayak itu loh, kayak kalau bahasa Jawanya mah kayak bolet, singkong gitu ya. Jadi kayak masih dianggapnya tuh seperti makanan tradisional, makanan dulu. Jadi masih belum banyak yang memodifikasinya lebih bagus ya. Nah kemudian tentu hal ini tidak patut dilakukan. Tuhan menciptakan manusia, tumbuhan, hewan ya, pasti memiliki manfaat masing-masing. Nah, kita sebagai manusia itu diminta untuk bersyukur, berpikir ya, berkreasi semaksimal mungkin untuk menciptakan, membuat sebuah sajian lah, sebuah makanan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sedemikian banyak sekali jenis tumbuhan, makanan yang bisa kita olah. Tinggal bagaimana kita mencoba untuk mengolah makanan tersebut agar bisa bermanfaat dan pastinya bisa dikembangkan dengan baik. Gimana? Sudah pada paham pengertian dari serealia, kemudian kacang-kacangan, dan umbi-umbian? Sudah pada paham? Nah, lanjut anak-anakku. Nah, tadi kita sudah membahas pengertiannya, kemudian juga kita memberikan contoh gambaran dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa jenis-jenisnya nih. Jenis-jenis yang termasuk ke dalam serealia itu apa aja, yang termasuk kacang-kacangan itu apa, dan yang termasuk umbi-umbian itu apa ya. Kita bisa lihat di samping berikut gambar dan contohnya. Nah, di sini yang pertama ada serealia. Serealia itu banyak tumbuh di Indonesia ya. Yang pertama ada padi. Nah, berarti kan menjadi beras. Kemudian jagung, gandum, dan sorghum. Nah, kemudian untuk produksi serealia dari padi, gandum, dan jagung di dunia mencapai 87% dari seluruh penduduk biji-bijian di dunia. Kemudian kandungan utama pada serealia adalah karbohidrat terutama pati. Kemudian kira-kira 80% dari bahan kering, protein kira-kira 5% dari bahan kering. Kemudian jenis kacang-kacangan yang terdapat di Indonesia adalah kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai. Sedangkan umbi-umbian itu umumnya banyak dibudidayakan ubi jalar, singkong, talas, dan kentang. Nah, jenis umbi lainnya seperti ada ganyong, uwi, gadung, gembil juga dibudidayakan, namun hanya pada daerah tertentu yang memilikinya saja. Jadi itulah beberapa jenis-jenis yang termasuk ke dalam kategori serealia, kemudian umbi, dan kacang-kacangan. Oke anak-anakku, selanjutnya Ibu akan membahas yaitu materi dari salah satu jenis dari serealia ya, dan manfaatnya. Karena memang waktunya tidak cukup, jadi Ibu hanya membahas bagian serealianya saja. Nah, apa sih itu salah satu jenis yang termasuk serealia? Yang pertama itu tentang beras. Yuk kita lihat materi tentang beras. Lanjut anak-anak, sekarang yang pertama jenis dari serealia, yaitu salah satunya ada pertama yaitu beras. Kita sudah tidak asing lagi ya dengan beras karena memang kita selalu bertemu setiap hari. Dan kita hampa hidup tanpa beras karena kita kalau belum makan beras, belum makan nasi, kita menganggap itu kita belum makan walaupun kita udah makan roti 3 ya. Nah, kita bahas beras. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam.
Nah, beras itu mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Yang mana rasa manis dari kandungan glukosa itu merupakan sumber energi ya, sumber energi yang bermanfaat untuk tubuh manusia untuk beraktivitas ya. Itu yang membuat kita kuat ya. Kandungan yang dari beras yang membuat kita kuat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk selain rasa manis dari beras tanak ya, nasi cocok dipadukan dengan berbagai lauk pauk yang menggiurkan ya, lauk-lauk yang enak, ayam geprek, sate, apalagi ya, itu enak sekali ya, yang mana orang-orang itu membuat lauk itu untuk sebagai menemani makan beras, makan nasi. Nah, warna beras itu berbeda-beda ya, berbeda-beda diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron, warna endosperma dan komposisi pati pada endosperma. Nah, di sini ada macam-macam beras. Yang pertama ada beras putih. Ini enggak beras putih. Ibu juga kasih gambarnya juga beras putih. Sesuai namanya, berwarna putih agak transparan karena hanya memiliki sedikit aleuron dan kandungan amilosa. Umumnya sekitar 20%. Beras ini mendominasi pasar beras. Nah, yang kita makan setiap hari itu adalah beras putih ya. Yang kedua ada beras merah. Beras merah itu akibat aleuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Beras merah, siapa yang makan beras merah? Kemudian yang ketiga ada beras hitam. Beras hitam sangat langka disebabkan aleuron dan endosperma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati hitam. Ada yang makan beras hitam? Nggak ada ya, semua makan beras putih. Kemudian ada apa lagi? Lanjut. Kemudian ada ketan atau beras ketan. Nah, berwarna putih, tidak transparan, seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin. Nah, beras ketan kan lengket ya. Kemudian ada lagi ketan hitam, merupakan versi ketan dari beras hitam. Jadi itu dia salah satu jenis serealia. Serealia itu ada banyak, ada beras, dan beras juga dibagi-bagi lagi menjadi banyak, beras putih, beras merah, dan lain-lain banyak sekali. Nah, anak-anakku, kemudian Ibu kasih lagi apa enggak ya materinya? Oke, untuk materinya Ibu cukupkan segitu saja ya. Nanti masih ada lagi kita bahas selain beras, ada jagung, ada gandum ya. Semua akan kita bahas, tetapi karena waktunya terbatas, cukup sampai di sini saja materinya. Ya, anak-anakku, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video Ibu pada hari ini. Semoga bermanfaat materinya buat kalian semua. Tetap semangat, tetap belajar meskipun masih di masa pandemi. Ibu minta tetap semangat kalian tiada henti ya. Jangan lupa tetap dipelajarin materinya, bisa kalian cari-cari di internet, cari-cari di Google untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian semuanya. Dan untuk pada hari ini Ibu akan simpulkan bahwasanya di Indonesia merupakan negara yang agraris, yang mana penduduknya didominasi oleh sistem pertanian. Karena di Indonesia ini banyak dan mudah tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan dengan berbagai jenis tumbuhan yang termasuk pada saat ini kita bahas, yaitu ada serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Semuanya termasuk salah satu jenis makanan pokok yang mana harus kita konsumsi setiap hari untuk menjaga, untuk menumbuhkan semangat, menumbuhkan energi kita untuk melangsungkan kehidupan kita, untuk bertahan hidup kita ya. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya serealia ini termasuk jenis tumbuhan yang seperti padi-padian yang tadi kita sudah bahas serealia itu ya, macam-macamnya. Kemudian juga ada umbi, ada kacang-kacangan, semua tadi kita sudah bahas, sudah kita saksikan. Sampai di yang terakhir ada salah satu jenis dari serealia itu ada beras ya, yang mana beras juga dibagi-bagi, ada beras putih, beras merah, beras hitam, ketan putih, ketan hitam ya, semuanya sudah kita bahas.
tinggal kalian mantapkan kembali yang kalian pelajari ya. Nah, itu kesimpulan ibu pada hari ini. Kemudian jangan lupa untuk materinya ya, jangan lupa untuk mengerjakan soal di e-learning hanya 5 soal, jadi harus dikerjakan dengan teliti. Dengan cara apa? Dengan cara menyaksikan video ini sampai selesai ya, atau bisa kalian juga cari-cari searching materi di internet agar kalian menambah banyak sekali wawasannya. Oke anak-anakku, dan jangan lupa untuk materi yang minggu yang akan datang, ibu akan membahas materi ini. Oke, dipelajarin ya di rumah ya, tetap semangat anak-anakku. Sekian yang bisa ibu sampaikan, kurang dan kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim.